Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, ikhwan akhwat fillah. Pada pertemuan kali ini kita belajar bersama tentang sejarah peradaban Islam. Yang pada pertemuan yang lalu sudah kita belajar tentang apa sih pentingnya kita belajar peradaban Islam itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah akan mulai materi yang pertama tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Jadi kita belajar ini sebagai ilmu. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah peradaban Islam ini apa termasuk nanti kategori ilmu atau tidak ya? Maka itu kita akan belajar bersama. Namun sebelum kita mulai, mari kita dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Yang videonya ini kalau memungkinkan nilai Erwin, nilai Emilia silakan dibuka kecuali memang karena faktor sinyal ya atau keterbatasan paketan terutama ketua kelasnya ini ya. Kita akan mendiskusikan ya tentang sejarah peradaban Islam itu sebagai ilmu ya. Kita akan mempelajari itu yang supaya nanti kita ini bisa mendiskusikan bersama. Apakah materi sejarah peradaban Islam itu bisa dikategori ilmu, bisa dikaji bersama? Apa hanya sekedar ilmu pada belajar pada umumnya, tapi kita masuk kategori ilmu atau tidak sejarah peradaban Islam itu. Namun sebelum kita lebih jauh belajar tentang teori, kita lebih dulu kita memahami itu apa yang maksud dengan sejarah peradaban Islam itu. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah peradaban Islam itu diartikan sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Jadi yang kita kaji itu adalah kemajuan-kemajuan dari sisi ilmu pengetahuan yang di sisi ilmu pengetahuan itu melahirkan nanti itu melahirkan dalam tingkat kebudayaan sejauh mana yang dicapai oleh umat Islam pada umumnya atau negara yang dikembangkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi sampai saat ini apa yang didapatkan. Misalnya kita melihat dari ilmu pengetahuan bidang ilmu agama misalnya. Kita sejauh mana perkembangan masalahnya tentang ilmu tafsir dari masa ke masa. Kalau dalam ilmu hadis dari masa ke masa bagaimana perkembangannya. Juga kita bagaimana dalam ilmu tauhid, bagaimana perkembangannya dan sejauh mana. Begitupun dalam ilmu fikih, juga ilmu tasawuf kita dikaji bersama-sama. Atau bukan ilmu agama tapi pendukung ilmu agama seperti ilmu bahasa Arab. Jadi mulai dari sorof, nahwu, balaghah, sejauh mana. Atau ilmu-ilmu yang sifatnya logika seperti mantik dan sebagainya. Dan kita akan melihat situ zaman atau ilmu-ilmu sifatnya itu ilmu umum. Seperti misalnya itu filsafat atau kedokteran, astronomi, ilmu hitung atau aljabar yang lebih dikenal itu kita akan sejauh mana kita melihat perkembangan dalam sejarah peradaban Islam itu kita akan dikaji. Nah, kemudian di sisi arsitektur kita melihat bangunan-bangunan yang dibangun oleh umat Islam bisa dalam bentuk istana, bisa dalam bentuk itu tempat rekreasi, dalam bentuk taman, dalam bentuk masjid,
atau bangunan lembaga pendidikan, gitu. Kita lihat, atau dalam berupa perguruan tinggi seperti kayak seperti Al-Azhar dan sebagainya. Ini dikaji. Itu yang disebut sejarah peradaban Islam. Nah, yang di dalam realitas itu banyak orang itu sulit membedakan antara kebudayaan dan peradaban. Di dalam bahasa Arab itu biasanya peradaban itu diterjemahkan hadarah. Tapi kalau kebudayaan itu diterjemahkan thaqafah. Nah, ada dua pengertian bahwa peradaban itu diartikan itu adalah yang bentuk fisik, sedangkan kebudayaan itu dalam bentuk non fisik. Seperti misalnya seperti kayak bangunan diartikan peradaban, mereka dalam bentuk misalnya itu bentuk prasasti itu disebut peradaban. Sedangkan yang tidak dalam bentuk fisik seperti seni, budaya itu diartikan kebudayaan. Tapi yang paling umum itu diartikan bahwa peradaban itu merupakan kumpulan atau beberapa kebudayaan yang kemudian menjadi sebuah peradaban. Dan itu mungkin yang agak sepaham saya dengan pengertian peradaban. Nah, maka karena itu kita jadi penting kita membicarakan tentang peradaban sebagai ilmu. Jadi kita itu mengkaji apakah betul tentang peradaban Islam ini bisa dikaji secara ilmiah, bisa analisis secara ilmiah. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang peradaban pra-Islam, kemudian pada awal Islam, kemudian pertengahan dan sampai akhir, sekarang bagaimana? Kita akan melihat dulu itu sebagai pengantar umum, betulkah sejarah peradaban Islam itu bisa dikaji sebagai ilmu? Itu yang perlu kita diskusikan yang pertama. Nah, maka karena itu kita setelah tadi itu mengkaji tentang pengertian peradaban, maka berikutnya akan kita memahami tentang pengertian ilmu pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Itu adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Jadi kalau namanya ilmu itu harus ada konsep. Contoh kalau matematika ada konsepnya, dari pamannya tentang teori kalihan, tambahan, pengurangan dan lain sebagainya, itu ada konsepnya. Kemudian ada skema konseptual. Jadi ada skema konseptual yang satu sama lain itu saling berhubungan. Jadi tidak hanya satu tapi ada skema. Contoh sederhana kalau kita misalnya belajar tentang ilmu sosiologi ya misalnya, kita melihat umpamanya kita belajar tentang teori misalnya paradigma atau paradigm. Itu ada teorinya beberapa konsep kemudian satu sama lain itu berhubungan. Atau yang paling gampang kalau kita pakai ilmu ekonomi misalnya, kita menggunakan tentang teori pemasaran. Itu ada konsep yang pertama kita akan teori pemasaran itu mulai dari apa sih pemasaran, kemudian prinsip-prinsip pemasaran itu kayak apa, mulai dari teori segmentasi, tentang teori marketing, make dan sebagainya. Kita ada satu sama lain akan berhubungan. Dan itu bisa dihasilkan melalui eksperimen ya, dengan beberapa uji coba, terutama yang sifatnya ilmu eksak seperti fisika, kimia, itu biasanya itu ya dari hasil eksperimen berulang-ulang, hasil uji coba berulang-ulang gitu, baru akhirnya disimpulkan. Bahasanya di dalam lab lah kita nyobanya. Atau melalui observasi ya, kita melalui observasi, kita berapa kali kita itu dilihat, diperhatikan, terutama kalau penelitian sosial ya, seperti yang penelitian tentang perilaku konsumen, tentang misalnya tentang manajemen strategik misalnya, itu lebih banyak kepada observasi. Nah, kemudian oleh pengalaman-pengalaman, jadi melalui perjalanan yang panjang pada akhirnya ditemukan, itu namanya ilmu pengetahuan. Maka pengetahuan itu adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Jadi artinya
skema konseptual yang hubungan satu sama lain itu didapatkan dengan eksperimen, sedangkan pengalaman itu didapatkan melalui observasi. Itu namanya ilmu pengetahuan. Maka karena itu kita akan mengetahui berikutnya ini tentang kriteria ilmu pengetahuan. Jadi setelah kita tahu tentang apa sih ilmu pengetahuan, maka berikutnya kita akan mengenal tentang kriteria ilmu pengetahuan. Sehingga nanti kita akan bisa diuji, ini menurut standar atau enggak. Seperti sampai menyatakan ini cowok yang ideal atau enggak, kira-kira begitulah. Atau ini calon istri yang ideal atau enggak, kira-kira menurut laki-laki. Itu kan ada kriterianya. Ada standar yang harus dipenuhi. Kalau enggak, ya berarti tidak. Gitulah. Maka karena itu jadi penting kita akan memahami tentang kriteria ilmu pengetahuan. Maka kriteria ilmu pengetahuan itu ada 6 yang harus kita ikuti. Yang pertama, memiliki objek yang jelas. Jadi harus ada objek, ada yang diteliti, ada yang dieksperimen, ada yang diobservasi. Itu harus jelas. Kalau tidak jelas, yang dieksperimen, yang diobservasi, tidak mungkin diketemukan nanti itu skema konseptual yang bisa berhubungan satu sama lain. Kalau tidak jelas, tidak mungkin bisa observasi yang bisa melahirkan pengalaman-pengalaman, tidak mungkin. Maka itu harus ada objek yang dikaji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki metode tertentu. Jadi dalam mengkaji harus ada metodenya. Kalau misalnya apa menggunakan kualitatif, apa kuantitatif, atau menggunakan metode apa namanya pemasaran, atau misalnya dan sebagainya, kita itu harus ada metode. Karena nggak ada metodenya ya tidak ilmiah lagi, karena tidak ada cara untuk mendapatkan ilmu itu. Kemudian yang ketiga, disusun secara sistematis, harus sistematis. Sehingga jelas satu sama lain kelihatan, itu hubungan satu sama lain terlihat, itu tidak ada putus-putus gitu. Kemudian yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Jadi tidak berdasarkan perasaan, bisa dianalisa oleh akal. Tapi yang bisa menganalisa orang yang mempunyai pengetahuan dasar. Tidak mungkin orang yang mengkaji kimia, orang yang tidak mengerti kimia. Kayak saya, misalnya suruh mengkaji kimia, ya nggak mungkin. Pokoknya saya suruh mengkaji tentang kedokteran, yang mungkin nggak paham, karena saya paham. Tapi kalau suruh meneliti ekonomi, saya paham. Kemudian saya suruh meneliti tentang misalnya tentang apa fikih, saya paham. Karena menggunakan pemikiran yang rasional yang saya miliki sesuai dengan bidang saya. Kemudian yang kelima itu kebenaran bersifat objektif. Artinya bisa diuji kebenaran itu. Selama menggunakan metode yang sama bisa diuji kebenarannya. Misalnya kita meneliti tentang pengaruh layanan terhadap loyalitas nasabah misalnya dalam sebuah bank. Itu kan menggunakan metode rasional dan objektif. Bisa diuji. Yang kemudian yang keenam itu memiliki tujuan. Jadi apa yang dilakukan itu ada tujuan, apa sih yang didapat? Ketika saya meneliti tentang misalnya tentang perilaku konsumen, ya kita melihat apa yang kita lakukan setelah tahu. Itu maka kriteria ilmu pengetahuan itu harus memiliki 6 hal. Yang pertama memiliki objek yang jelas, yang kedua memiliki metode tertentu, yang ketiga disusun secara sistematis, yang keempat menggunakan pemikiran yang rasional, 5 kebenaran bersifat objektif, kemudian yang terakhir memiliki tujuan. Nah, setelah kita itu sama-sama tahu tentang kriteria ilmu pengetahuan, maka jadi penting kita itu berikutnya akan menguji betulkah sejarah peradaban Islam ini bisa dikaji secara ilmiah. Betulkah bahwa sejarah peradaban Islam itu bisa memenuhi 6 kriteria tadi sehingga menjadi suatu kajian ilmiah yang bisa kita pertanggungjawabkan, yang bisa kita dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan yang sebagai standar ilmiah, itu kita perlu kaji. Nah, maka kita akan mengkaji berikutnya, kita lihat. Ya, lihat dari yang pertama, memiliki objek yang jelas. Jadi tadi bilang kriteria ilmu pengetahuan itu yang pertama harus memiliki objek yang jelas.
Sekarang dilihat, betulkah sejarah Islam itu mulia jelas? Maka jawabnya sejarah Islam itu membahas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia Islam di masa lampau. Jadi kita jelas yang dikaji apa? Ya ini kejadian-kejadian, mulai yang terjadi pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, atau pada zaman dinasti-dinasti. Itu kita akan dikaji kejadian-kejadian itu. Atau peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang di seluruh dunia Islam itu kita dikaji secara mendalam. Nah, kenyataannya ternyata dalam sejarah pada Islam itu ada objek yang jelas. Berarti dalam kriteria yang pertama milik yang jelas, berarti sejarah pada Islam itu bisa dimasukkan kategori sebagai ilmu pengetahuan, itu bisa dikategorikan karena yang pertama sudah memiliki objek yang jelas. Kemudian lihat yang kedua, memiliki metode tertentu. Jadi namanya ilmu pengetahuan itu punya metode. Nah, kita lihat dalam kajian sejarah peradaban Islam itu, di dalam memperoleh informasi tentang sejarah peradaban Islam itu dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode observasi dan metode dokumentasi. Nah, kita akan melihat ternyata punya metode di dalam. Pertama metode observasi. Kita akan melihat tentang peninggalan-peninggalan sejarah. Umpamanya kita ketika membicarakan tentang buktinya Nabi Muhammad, kita ada observasi kuburannya. Ketika kita misalnya tentang keberadaan Abu Bakar, kita melihat ada kuburannya. Ketika kita melihat misalnya tentang proses hijrah Nabi, tentang Masjid Quba, ada buktinya, kita bisa lihat. Kita observasi. Teman-teman yang umrah pasti bisa lihat. Nah, itu ada buktinya. Nah, kalau kita melihat misalnya tentang tentang tempat-tempat yang lain, misalnya kayak di Baghdad, kita bisa melihat peninggalan-peninggalan. Atau di Mesir, saya melihat waktu ke Mesir itu, saya melihat misalnya peninggalan bentengnya Salahuddin Al-Ayyubi misalnya. Kita akan melihat itu. Jadi kita bisa melihat melalui observasi, bisa dibuktikan dengan kasat mata. Kemudian metode yang kedua menggunakan dokumenter ya. Kita bisa melihat dokumen-dokumen, bisa bentuk prasasti atau surat atau dalam bentuk tulisan-tulisan berupa naskah-naskah sebagai bukti otentik. Kalau misalnya kita melihat di perpustakaan yang ada di Turki, kita bisa melihat. Atau kita melihat misalnya tentang tulisan-tulisan tokoh-tokoh yang ahli ekonomi, yang ahli sosiologi misalnya itu kayak itu kita melihat manuskripnya itu bisa kita lihat. Itu berarti kita berdasarkan dokumentasi. Berarti dalam hal yang kedua itu bahwa kita harus memiliki metode tertentu. Ternyata dalam kajian sejarah peradaban Islam itu mempunyai metode, ya metode observasi dan metode dokumentasi. Nah, berarti untuk yang kedua berarti bisa dinyatakan bahwa sejarah peradaban Islam itu bisa dikaji sebagai sebuah ilmu. Kemudian lihat yang ketiga, disusun secara sistematis. Jadi harus sistematis, tidak semeraut, tertata rapi. Kita lihat sejarah peradaban Islam itu disajikan secara urut, sistematis berdasarkan tahun kejadian, peristiwa yang mengawali hingga akhir dari peristiwa itu. Nah, kita kan disajikan sistematis. Kemarin kita bicara tentang sejarah Nabi Muhammad, mulai Nabi Muhammad itu lahir sampai wafat. Nabi Muhammad lahir, kemudian di masa anak-anak, masa dewasa, menikah, kemudian diangkat sebagai nabi, kemudian berjuang di Madinah, di Mekah, kemudian berjuang di Madinah, kemudian beliau wafat, kemudian diteruskan oleh saudara itu atau melihat peristiwa-peristiwa tertentu, kan proses hijrahnya Nabi, bagaimana dari awal beliau itu dapat perintah dari Allah, kemudian bagaimana mempersiapkan hijrahnya, bagaimana proses perjalanannya, di perjalanan sampai dia nyampe Kuba, sampai Madinah itu jelaskan secara rinci. Berarti sistematis. Nah, berarti sudah memenuhi kriteria yang ketiga, disusun secara sistematis. Nah, itu
bahwa dalam peradaban Islam itu berarti memenuhi kriteria yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Artinya tidak menggunakan perasaan. Nah, apa ternyata kebenaran fakta sejarah peradaban Islam diperoleh dari penelitian sumber sejarah yang dikumpulkan dengan menggunakan rasio. Jadi kita itu membuat sejarah peradaban Islam itu menggunakan rasionalitas, menggunakan ilmu pengetahuan dengan mengumpulkan bermacam-macam bukti, fakta, baik fakta itu terus atau tidak tertulis, atau dalam fakta itu dalam bentuk manuskrip, atau dalam bentuk prasasti, atau bentuk bangunan-bangunan, atau dalam bentuk itu merupakan kuburan dan sebagainya. Kita bisa dilihat dan itu menggunakan akal pikiran, jadi menggunakan rasio. Itu berarti untuk yang keempat bahwa sejarah peradaban Islam itu menggunakan rasio itu berarti sudah sah bahwa sejarah peradaban Islam itu bisa dikaji sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kita bisa melihat yang kelima ya. Yang kelima kita melihat kebenaran bersifat objektif. Artinya tidak subjektif ya. Artinya semua orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup, mempunyai metode yang sama, dia akan mengakui kebenaran itu. Jadi ketika menggunakan observasi, menggunakan dokumentasi dalam kajiannya akan membuktikan kebenaran itu. Itu namanya kebenaran secara objektif. Maka kebenaran fakta sejarah peradaban Islam adalah objektif. Karena dalam penyusun kisah sejarah harus berdasarkan fakta yang ada. Jadi dalam penulisan sejarah peradaban Islam itu berdasarkan fakta-fakta. Baik fakta itu berupa bukti manuskrip, bukti tulisan dan sebagainya, atau dalam bukti hal-hal sifatnya itu bukti yang bisa menunjukkan kebenaran sejarah itu. Misalnya ketika menyatakan betulkah Rasulullah pernah perang Uhud misalnya, nah kita bisa lihat gunungnya, melihat kuburan sahabat-sahabat yang meninggal di Gunung Uhud. Nah, saya pada 2018 saya melihat di waktu-waktu pergi ke Mekah itu melihat kuburannya Gunung Uhud. Artinya apa? Kita bisa kebenaran itu secara objektif karena berdasarkan fakta. Mereka menyatakan betulkah itu ada Nabi Muhammad, kita bisa melihat kuburannya. Dan kemudian saya melihat beberapa bukti-bukti yang ada di museum, mulai pedangnya Nabi Muhammad, kemudian di situ tuh baju perangnya, saya melihat di situ secara nyata. Itu artinya bisa dikaji. Kemudian yang keenam, ini yang terakhir, memiliki tujuan. Betulkah dalam penulisan atau pengkajian sejarah Islam itu ada tujuan? Nah, kita lihat. Sejarah peradaban Islam itu disusun dengan tujuan untuk mengenang. Itu yang pertama, untuk mengenang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang dilakukan oleh sahabat, dan juga tokoh-tokoh setelah Nabi Muhammad dan setelah sahabat itu. Kemudian untuk mempelajari kembali lintasan sejarah Islam masa lalu. Kita juga dipelajari bagaimana sejarah Islam itu masa lalu. Untuk apa? Untuk mengambil hikmah. Apa hikmah? Kita ketika mempelajari tentang bagaimana proses Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal Nabi Muhammad itu sudah dijamin oleh Allah. Kenapa itu menggunakan strategi? Masih dia itu masih transit di Gua Sur misalnya. Nah, itu menunjukkan padahal di Gua Sur dari tempat tinggal Nabi itu ke arah utara, padahal hijaunya harus ke arah selatan. Bagaimana? Itu sekitar 10 kilo. Itu menunjukkan apa? Itu perlu strategi. Nah, itu kita bisa diambil hikmah itu. Kemudian juga diambil pelajaran untuk kehidupan masa kini. Nah, bagaimana dalam konteks sekarang? Nah, itu tujuan dari peradaban, mempelajari peradaban Islam. Maka karena itu setelah kita tahu tentang kriteria tentang seharusnya yang harus dimiliki dalam kajian-kajian ilmu itu ada 6, ternyata ke-6-6-nya itu ada dalam kajian sejarah peradaban Islam. Berarti dengan ini kita bisa dinyatakan bahwa sejarah peradaban Islam itu bisa dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Maka itu boleh dikaji, boleh dijadikan mata pelajaran, karena itu bisa dikaji secara ilmiah. Nah, tadi yang terakhir itu ada tujuan. Maka karena itu kita perlu mempelajari tentang manfaat belajar
peradaban Islam harus kita pelajari. Nah, maka kalau kita pelajarin itu, yang pertama kegunaannya itu adalah edukatif sebagai pembelajaran. Kita bisa belajar dari masa lalu. Bagaimana Nabi memperjuangkan, menanamkan akidah Islam dan syariat Islam itu. Dan bagaimana Nabi itu menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan bagaimana sahabat-sahabat itu memperjuangkan setelah Nabi wafat untuk menegakkan ajaran Islam itu sebagai konsep pribadi, berbangsa dan bernegara. Dan kemudian bagaimana umat Islam mengembangkan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu agama atau ilmu umum, baik sosial maupun ilmu-ilmu eksak. Nah, bagaimana menegakkan kebenaran kalian, kita menjadi pelajaran. Kemudian berikutnya itu menjadi penggunaan sebagai inspiratif, menjadi inspirasi, mendorong kita itu untuk melakukan hal yang sama, untuk membalikan kejayaan Islam dan umat Islam. Karena ternyata sejarah membuktikan Islam itu bisa jaya, dari umat Islam itu bisa jaya. Dan bagaimana caranya mereka itu, yaitu dengan cara mereka mempunyai keyakinan yang mantap dan melaksanakan agama secara sempurna, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian yang terakhir itu sebagai rekreatif, ya kita bertamasa kepada masa lalu, ya kita akan senang bagaimana melihat kejayaan Islam, kita merasa senang. Kita akan melihat perkembangan ilmu pengetahuan di Baghdad misalnya, atau di Asbania, atau di Eropa Timur, atau di Asfihan dan sebagainya. Kita akan merasakan itu. Dan kita itu jadi rekreatif lah. Atau kita melihat misalnya perkembangan tentang arsitektur di beberapa tempat misalnya, kita akan menjadi semua rekreatif seperti yang gambar di belakang ini tulisannya akan melihat. Jadi kita akan melihat itu. Jadi kita lihat masa lalu itu bisa rekreasi gitu ya, yang seperti yang digambarkan. Ini hasil foto ini yang diambil fotonya itu yang ada di Mesir ini. Coba lihat, itu bagus sekali gitu. Itu kan ini bangunan asli itu, belum ada yang dibuka. Ini bangunan museum coba. Atau paling tidak kita sudah melihat umpamanya Masjid Hagia Sophia misalnya yang ada di Turki gitu, yang dibuka kembali. Itu melihat itu kan, itu ngalamin 4 tahap ya. Pertama dulu itu gereja, kemudian jadi masjid, kemudian jadi museum, kemudian menjadi masjid lagi gitu, kita melihat gitu. Jadi kita menjadi rekreatif lah kepada masa lampau. Nah, itu mungkin kita bisa melihat ini bagaimana ini sejarah masa lalu ini di pinggir pantai. Ini gambaran di Sungai Nil. Saya 2011 saya pernah nyampe ke daerah ini Sungai Nil. Dan ini masih asli, bangunan-bangunannya masih ada di Sungai Nil ini. Yang bangunan-bangunan yang diabadikan itu yang dibangun pada pemerintahan Fatimiyah atau dinasti Fatimiyah yang mendirikan Universitas Al-Azhar Mesir itu, yang kemudian lebih disempurnakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ke masa pemerintahan dia. Inilah mungkin bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat pada kita semua. Dan kita semoga ngambil pelajaran dari pelajaran ini, bukan sekedar kita itu menjadi materi kuliah, tetapi dengan belajar ini kita akan memahami tentang sejarah peradaban Islam nanti ke depan. Ternyata kita sebagai umat Islam itu punya masa lalu yang itu sangat maju dari semua sisi. Dari sisi ilmu pengetahuan itu maju, dari sisi ekonomi itu maju, kemudian dari sisi arsitektur itu maju. Berarti begitu tinggi peradaban Islam itu, begitu maju peradaban Islam. Dan kita bisa melihat misalnya kalau menggunakan observasi, sampai persilakan nanti itu kalau sudah corona tidak ada itu pergi ke Turki, kita akan melihat di situ di museum. Atau sampai pergi misalnya ke Mesir, kita akan melihat sampai dengan nyata. Atau sampai menyempatkan pergi ke Baghdad, itu akan melihat dengan nyata. Atau sampai itu pergi misalnya ke Arab Saudi itu, terutama di daerah Madinah ya dan Mekah, kita akan melihat situ ada museum-museum. Saya pernah melihat dulu pada 2014 ya,
Saya 2014 yang keliling di museum-museum di Arab Saudi, dan 2018 saya juga melihat itu. Jadi lihat nyata itu, gimana kita lihat itu, kita punya kebanggaan dan akhirnya kita dorong untuk kita ini melakukan kembali. Jadi kalau dulu kita mempunyai Ibnu Sina, seorang ilmuwan kedokteran, ya kenapa kita tidak mungkin jadi seorang dokter yang ahli? Kalau dulu kita punya Abdul Jabbar, orang yang pertama kali menemukan angka 0, kemudian dikenal aljabar, sekarang menjadi matematika. Kenapa kita dulu tidak sungguh-sungguh? Nah, kalau kita dulu itu kita punya punya Ibnu Khaldun, yang beliau itu ahli bidang ilmu sosial dan ilmu ekonomi, berarti kita tidak mustahil seorang menjadi seorang ekonomi yang ahli. Kalau dulu itu kita punya orang yang namanya Al-Khwarizmi, ulama, berarti kita mungkin itu kita akan menjadi ahli astronomi seperti yang dikembangkan oleh Al-Khwarizmi. Jadi kita itu mungkin menurut saya yang perlu kita kaji bersama dalam kajian peradaban Islam, itu bukan hanya sekedar materi, itu kewajiban kuliah, tapi kita bagaimana menggali peradaban Islam, kejayaan Islam, kecerdasan yang dimiliki oleh umat Islam sejak zaman Nabi sampai sekarang. Berarti kita ini tidak terputus dari peradaban kita dan tidak putus dengan sejarah masa lalu kita sebagai orang Islam, baik dari sisi ilmu pengetahuan, baik dari sisi kebudayaan, dari sisi seni dan lain sebagainya. Itulah mungkin bisa sampaikan dari saya, lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, persilakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan langsung. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainun Aulia, NIM saya E2019-1024. Ya, persilakan. Jadi yang saya pertanyakan seperti ini, Pak. Iya, silakan. Mengapa dalam 1 abad terakhir ini tidak banyak peneliti Muslim yang mendorong penemuan ilmiah, malah justru banyak yang muncul peneliti dan ilmuwan dari Barat? Itu yang menjadi problem apa, Pak? Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Iya. Mohon maaf. Pada abad pertengahan, pasnya itu pada tahun 999, itu adalah puncak kejayaan ilmu pengetahuan yang ada di Asbania. Kalau sekarang itu di Spanyol. Lalu pada waktu itu umat Islam itu sudah puncak kemajuan dari ilmu pengetahuan. Mereka mempunyai buku yang mungkin jutaan dan mempunyai bangunan-bangunan yang bagus yang menyebar di seluruh negara Islam itu. Nah, pada waktu itu ada seorang orientalis Barat ya, yang namanya itu Jebat, datang ke datang ke Asbania yang Spanyol, dan dia belajar. Nah, singkat mereka belajar. Nah, belajarlah mulai dari bahasa, kemudian belajar mereka sains, belajar filsafat dan sebagainya. Itu yang pertama. Akhirnya mereka itu berkembang dan tambah hari tambah banyak, tambah tahun tambah banyak orang-orang yang Barat yang belajar ke negara Islam, terutama kepada Spanyol. Karena kan perbatasan Eropa, kan Spanyol ya nih. Jadi sekarang berdekatan dengan Maroko, hanya dipisah dengan laut itu. Nah, nanti kalau sampai pergi ke Eropa ya sempatkan sampai ke Maroko. Sampai kalau dari Maroko mau ke Eropa naik kapal itu akan menembatahin laut yang diceritakan dalam Al-Quran itu. Tentang Nabi Musa itu yang air asin dengan air tawar yang bertemu, yang berdampingan itu di situ sampai kalau naik kapal itu dari apa tadi itu namanya ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian setelah itu umat Islam itu terlena dengan kemegahan, dengan kemakmuran, sehingga pada akhirnya umat Islam itu runtuh dan pada akhirnya terjadi perang antara umat Islam dengan non-Muslim, dan pada akhirnya peperangan itu kalah. Singkat cerita, pada akhirnya buku-buku Islam itu diambil oleh mereka.
Nah, buku-buku ilmu pengetahuan itu diambil, sedangkan yang buku sifatnya ilmu agama dan sebagainya oleh mereka dimusnahkan gitu. Nah, berarti akhirnya ilmu pengetahuan berpindah ke barat dan umat Islam mengalami kekelaman, dan negara Islam kemudian banyak dijajah. Di antaranya Indonesia yang dijajah, kemudian Mesir dijajah, yang umpamanya Malaysia dijajah, yang nggak dijajah cuma Arab Saudi, Najd pada waktu itu yang nggak dijajah, dan Turki yang nggak dijajah pada waktu itulah. Akhirnya apa? Umat Islam mengalami kemunduran. Coba bayangkan Indonesia 300 tahun lebih yang dijajah oleh Belanda. Kita tidak bisa belajar. Sementara Belanda bisa belajar. Maka itulah akhirnya ilmu pengetahuan itu menjadi tertinggal. Nah, maka karena itu ilmuwan-ilmuwan itu akhirnya datangnya dari Barat. Karena cukup lama kita ini ketinggalan dan bahkan kita dijajah. Bukan hanya nggak belajar, tapi dijajah oleh mereka. Lah, sekarang sudah mulai kebangkitan umat Islam. Umat Islam sudah mulai belajar. Nah, kita melihat banyak ilmuwan-ilmuwan dari umat Islam. Bahkan menurut pengetahuan yang saya ketahui itu, bahwa di antaranya ilmuwan yang menemukan pesawat luar angkasa itu adalah namanya Al-Faruqi. Dia orang dari Mesir yang tinggal di Amerika, kemudian bergabung dengan NASA. Nah, kemudian saya waktu ke Singapura, itu ahli IT pemerintah Singapura itu justru itu alumni Sidogiri, santri. Dia pakai songkok, lebih banyak pakai sarung kayak modelnya santri Sidogiri. Padahal dia itu yang disewa ahli IT. Dia itu coba. Itu banyak ilmuwan-ilmuwan yang dari umat Islam. Nah, kemarin sore itu mulai jam 4 sore sampai jam 7 malam, karena itu seminar internasional. Itu yang satunya itu dari satunya dari Australia, kemudian satunya dari Afrika, kemudian satunya dari Mesir, dan satu dari Indonesia. Bagaimana dia menceritakan tentang ilmuwan-ilmuwan kita di dunia itu sudah mulai berkembang. Jadi itu yang terjadi. Nah, sekarang mulai banyak umat Islam sudah mulai punya kesadaran. Nah, di antaranya sampai ini di antaranya yang termasuk dari mereka. Ketika saya dulu kuliah pada tahun 2004, ngambil ekonomi, ketika ngambil S2 ekonomi dulu itu, di waktu saya kuliah itu mendapatkan buku ilmu ekonomi itu hanya 2. Itu judul bukunya itu Pokok-pokok Ekonomi Islam yang dikarang oleh Dr. Abdul Manan. Yang kedua itu tentang itu Al-Iqtisad Islam yang ditulis oleh Syekh An-Nabhani. Belum ada buku-buku ekonomi, apalagi yang asli Indonesia belum ada. Tapi ini mulai 2004 sekarang menjadi 2020, itu sudah jangka 16 tahun. Subhanallah, banyak ilmu-ilmuwan ekonomi. Dan ini yang saya rasakan sekarang karena saya aktif di masyarakat ekonomi syariah, baik itu regional, nasional, dan internasional. Ternyata itu ilmu-ilmuwan ekonomi itu sangat banyak dengan besar, dan di Indonesia ini diakui ya, mulai dari misalnya Andi Warma, Safi Antonio, misalnya Edwin, waduh banyak ilmuwan-ilmuwan. Belum lagi kita melihat ilmuwan di dunia itu. Itu mungkin jawaban saya singkat dari pertanyaan tadi. Bagaimana Ahmad Ainun? Perlu penjelasan tambahan? Persilahkan Ainun di komentar. Kalau ada perlu penjelasan tambahan. Silakan dibuka mute-nya kalau mau ada pertanyaan berikutnya. Ya Pak, setelah mengalami kemunduran itu kan hal-hal itu kan Islam menjadi pengetahuan kan melemah gitu Pak pada masa itu Pak, karena bangsa Arab itu orang Barat itu kan mengambil buku-buku yang kata sampaian tadi itu Pak. Itu Iya, persilakan. Iya, putus ini ya. Persilakan yang lain, mungkin dia putus ininya. Persilakan yang lain yang mau tanya. Silakan yang lain mau tanya, buka mute-nya, persilakan. Iya, yang lain persilakan yang mau tanya. Ini mungkin ada gangguan sinyal. Silakan yang lain yang mau tanya, persilakan. Baik itu ada komentar balik atau dari penjelasan yang kurang jelas, persilakan tanya balik pada saya. Persilakan. Ada? Nggak ada? Iya. Halo, suara saya kedengaran suara saya ya? Kedengeran Pak, kedengeran. Kedengeran. Ya, persilakan kalau ada pertanyaan, persilakan.
Pak. Iya, persilakan. Udah jelas, Pak. Hal apa yang menjadikan Islam ini sekarang maju, Pak? Padahal sebelumnya sudah mengalami titik kehancuran, Pak. Jadi umat Islam tidak pernah hancur. Ya maksudnya itu kan mengalami titik kelemahan gitu, Pak. Jadi Islam tidak pernah hancur, tidak pernah lemah. Yang lemah itu adalah kehidupan umat Islam. Beda. Ya, Pak. Islam sebagai ajaran itu Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu tinggi. Cuman pengikutnya itu mengalami pasang surut, bisa tinggi, bisa besar. Tergantung bagaimana pengikutnya itu memahami ajaran Islam. Yang kedua, bagaimana pengikutnya itu mengamalkan ajaran Islam itu. Dan bagaimana pengikutnya itu mengembangkan itu Islam itu sendiri. Nah, maka secara teoritis umat Islam itu akan maju dan akan berkembang itu paling tidak harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, dia mempunyai akidah yang kuat, punya keyakinan yang mantap terhadap Islam dan ajaran Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu harus mempunyai pengetahuan yang luas, baik berkenaan dengan Islam itu sendiri, misalnya dengan masalah tauhid, masalah fikih, masalah tasawuf, masalah tafsir, masalah hadis dan sebagainya, itu mempunyai pengetahuan itu. Atau yang sifatnya ilmu pendukung, seperti misalnya itu ilmu logika, ilmu mantik, atau fisika, kimia, bahasa, kedokteran, astronomi dan sebagainya, harus punya pengetahuan yang luas. Nah, kemudian yang ketiga itu harus mempunyai ekonomi yang kuat, kekuatan ekonomi. Dia itu sehingga dengan ekonomi punya kemandirian, baik dalam konteks dia berbangsa dan bernegara atau dalam melaksanakan aktivitas apa saja, maka harus punya kekuatan ekonomi. Kemudian yang keempat itu, dia itu mempunyai semangat juang untuk mengembalikan kejayaan yang pernah dimiliki oleh umat Islam dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, penuh bijaksana, seperti yang dilakukan oleh terdahulunya oleh Nabi Muhammad, oleh sahabat, dan juga oleh tokoh-tokoh besar yang lain. Itu, nah kemudian di breakdown ke sekarang ke mana? Nah kembali umpamanya sambian Ahmad Ainun misalnya akan berpikir bagaimana membangun kejayaan Islam. Ya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti tugas itu hanya downloadan. Nanti sarjananya bukan SD, bukan sarjana ekonomi, tapi SD, sarjana downloadan nanti. Nah nanti kalau diajak itu suruh membuat video sudah ngeluh. Banyak biayanya lah, begini gitu ya. Diajak Zuman sudah ngeluh. Nah, itu kan gimana akan bisa mengalihkan kejayaan Islam kalau umpamanya umatnya sudah lemah kayak itu, tidak petarung ya, tidak tangguh gitu ya. Kita melihat ketangguhan umat abaunal kiram, abaunal uzama. Jadi tokoh-tokoh kita yang besar itu semuanya itu adalah tokoh-tokoh yang tangguh, azmi, punya semangat yang tinggi, yang tidak pernah menyerah untuk memperjuangkan diri, agama dan bangsanya. Itu. Tapi dengan cara yang benar yang tidak merugikan orang lain. Harus kita paham bagaimana kita menjaga kedamaian di Indonesia ini, menjaga persatuan di Indonesia, dan kita tetap merawat dan mempertahankan NKRI ini dengan baik, dengan benar. Itu yang paling penting. Jangan salah memilih guru, jangan salah milih teman, jangan salah milih bacaan, sehingga akhirnya kontradiksi dengan ajaran Islam yang penuh dengan bijaksana itu. Itu mungkin penjelasan singkat dari saya. Silakan. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Dari saya, Pak. Ya, silakan. Lutful Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berkaitan dengan penjelasan jenengan tadi itu, Pak, tentang Islam itu mengalami umat Islam. Ya, umat Islam, bukan Islamnya, bukan agamanya, tapi umat Islamnya itu mengalami kelemahan pada abad pertengahan tersebut. Nah, di akhir abad pertengahan masa-masa puncaknya. Oh, enggak, Pak. Yang saya tanyakan ini, Pak. Pada zaman sekarang ini kan di Indonesia, khususnya lebih umumnya di dunia, itu terkena dampak namanya virus COVID-19 itu tersebut, Pak. Iya. Nah, sekarang kan banyak seperti ulama-ulama
seperti umat-umat Islam itu dikucilkan oleh negara atau oleh oknum-oknum yang ingin ingin memperberai umat Islam di ya itulah. Nah, itu di dunia ini, Pak. Nah, apakah ini merupakan cerminan dari abad tadi itu pas kelemahan umat Islam pada waktu itu, Pak? Ya, penyebab kelemahan umat Islam ini yang paling mendasar kan hubud dunya. Hubud dunya artinya lebih senang itu hidupnya santai, senang. Itu namanya hubud dunya. Jadi senangnya itu main game gitu ya, main WA, main FB gitu. Tapi kalau suruh ngerjain tugas sudah males, ngeluh, diajak zooman biayanya tinggi gitu. Itu tipe-tipe yang apa bentuknya gitu ya. Emangnya, Pak? Ya itu. Jadi akhirnya dia itu tidak memikirkan bagaimana mempunyai pengetahuan yang luas, tidak berpikir bagaimana itu mempunyai harta yang banyak, bagaimana dirinya itu mempunyai jabatan-jabatan strategis yang dapat memperjuangkan agama. Itu tidak punya berpikir itu. Hidupnya tuh paling dihabisin untuk ngobrol sampai tengah malam, nggak itu tidur, tidak ada aturan. Apalagi itu kuliahnya daring, apalagi pakai LMS, bisa dibuka kapan saja, yang penting absennya tepat waktu. Itu kan itu contoh tiba-tiba kayak itu. Itu yang kedua, itu dia karena ilmunya yang sangat mendatar, pengetahuannya sangat mendalam, sangat sederhana. Sehingga karena pengetahuannya sangat sederhana, dia tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa bekerja untuk kepentingan dirinya, kepentingan bangsanya, dan kepentingan agamanya. Dia tidak bisa berbuat. Kemudian karena akibat ketidakpunyaan pengetahuan mudah diadu domba. Diadu domba. Kadang-kadang diadu domba dengan isu-isu agama. Contoh paman sekarang isu-isu masalah tahlil. Katanya kelompok ini ya setiap saya baca YouTube itu yang ditengkarkan apa? Tahlil. Ya itu. Itu kan itu perbedaan pendapat itu lama terdahulu antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad. Itu kan sudah mulai dulu gitu kan. Sekarang nggak ada selesai. Itu perbedaan pendapat mulai abad pertengahan, mulai abad bukan sejak awal itu. Jadi kalau kata Imam Ahmad itu nyampe, kata Imam Abu Hanifah itu bacaan-bacaan itu tidak sampai gitu ya. Itu kan mulai dulu gitu kan. Sekarang diperuncing terus setiap hari. Gitu. Pertikaian antara Sunni dengan Syiah itu yang ribut setiap hari. Antara Wahabi dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah itu karena pengetahuan itu yang sangat datar, yang sebenarnya khilafiyah mulai dulu, masalah-masalah fikih itu jadi pembicaraan yang sangat panjang, sehingga dia tidak memikirkan bagaimana kita misalnya membuat peradaban. Itu nggak mikir, yang dipikirkan apakah tahlil itu sunnah atau bid'ah, itu aja yang dipertengkarkan. Apakah tawasul itu sunnah atau bid'ah? Itu aja yang dipertengkarkan. Tidak memikirkan bagaimana buat peradaban. Ini kenapa? Karena keawaman itu. Coba belajar fikih muqaranah. Saya kira pikirannya itu bisa tenang. Ya, itu pengalaman saya. Teman-teman saya yang ngambil fikih muqaranah kayak saya dulu waktu kuliah S1 saya ngambil fikih muqaranah. Itu nggak ada masalah karena tahu dalilnya masing-masing ulama yang berpendapat itu. Kayak saya milih yang menurut saya cocok. Untuk apa bertengkar, itu pendapat ulama. Dan itu tidak akan pernah selesai lah. Karena keawaman itu begitu. Kemudian yang keempat itu semangat juang itu rendah. Jadi karena tadi berangkat dari hubud dunya, kemudian berangkat daripada tadi itu keilmuan yang sangat datar, kemudian mudah diadu domba, sudah bercerai-berai, kemudian setelah itu dia semangat juangnya rendah. Lebih banyak itu memikirkan individu karena tidak punya kekuatan. Nah, itu menurut saya. Nah, kemudian ditambah lagi sekarang itu dengan budaya hedonis dan budaya pragmatis. Jadi, terutama teman-teman mahasiswa ini kalau diberi tugas berat sedikit sudah ngeluh. Saya ini berapa hari ini selalu digugat oleh teman-teman ini, kenapa kuliahnya harus pakai Zoom? Kan biayanya tinggi. Kenapa harus membuat video? Kan biayanya buka paket itu biayanya tinggi. Dia itu memikirkan tentang biaya, tidak berpikir nilai yang akan didapatkan. Sebenarnya orang manajemen harus berpikir begini, 1 rupiah pun tidak akan dikeluarkan uang itu kalau tidak menghasilkan manfaat. Tapi berapapun selama itu memiliki, kalau membeli akan dikeluarkan. Itu orang manajemen begitu. Maka orang yang ahli manajemen tidak mungkin beli baju obralan. Karena nanti pulang ke rumah nggak akan dipakai baju itu.
karena murah. Tapi akan beli baju yang bagus sesuai dengan kemampuan uangnya. Bagus itu relatif. Nah, itu yang terjadi. Lah, mungkin lah untuk di breakdown sekarang, apakah kita termasuk bagian dari mereka yang itu lebih senang sifatnya itu santai dan tidak punya semangat, bahkan lebih menarik, tidak punya ghirah Islamiyah, tidak punya semangat untuk memperjuangkan dan mengembangkan Islam. Itu kan lebih menarik. Itu realitas kehidupan sekarang. Yang saya tidak menyatakan semuanya, tapi itu yang banyak di depan kita itu adalah budaya hedonistik itu. Silakan, mungkin ada pertanyaan balik, persilakan. Lutful Hamim. Halo, kedengaran suara saya, Lutful Hamim? Iya, Pak. Iya, persilakan kalau ada pertanyaan tambahan. Nggak ada. Silakan yang lain, barangkali Erwin. Silakan yang lain. Yang lain persilakan yang mau tanya. Monggo. Silakan, ada yang mau tanya, dibuka mute-nya kalau ada yang mau tanya. Monggo, yang mau tanya persilakan. Ya. Saya ini menjawab apa yang ditanyakan karena poin-poin penting yang harus saya sampaikan sudah, berarti saya harus menjelaskan apa yang sampai perlu ditanyakan. Ini ingin membuktikan bahwa dosen itu sudah belajar dengan materi yang akan diajarkan. Yang sampean kemarin meragukan gitu ya, dosen ekonomi makro mengajar SPI gitu ya. Nah, maka itu kita terjadi dialog gitu. Ya, monggo barangkali ada pertanyaan tambahan. Ya. Saya mencoba tanya lagi, Pak. Iya, persilakan, Lutful Hamim. Itu tadi kan manfaat dari belajar sejarah peradaban Islam. Itu di bidang pendidikan atau edukasi itu, Pak. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kita sebagai mahasiswa itu bisa mencontoh para ilmuwan-ilmuwan dulu itu ketika menimba ilmu atau mendapatkan ilmu dari guru-gurunya tersebut itu, Pak. Ya, yang pertama ya belajar sejarah hidup mereka. Kalau tidak tahu sejarah hidupnya, bagaimana akan mencontoh? Sama dengan kita suruh mencontoh tulisan tapi tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu, tidak mungkin. Jadi kita belajar. Nah, kalau umpamanya kita melihat misalnya contoh menurut sejarah dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in, dan juga itu kita melihat umpamanya contohnya Imam Al-Ghazali maksudnya. Karena menurut saya seorang tokoh yang multidisiplin ilmu yang dia kuasai gitu ya. Dan setiap ilmu yang dia tulis itu dia menjadi hal yang terbaik menurut pengetahuan. Dia menulis kitab itu menurut sejarah itu 453 kitab. Padahal dia hidupnya dia meninggal pada umur 53. Coba. Mungkin kalau orang Indonesia lebih kenal itu kitabnya itu adalah 3 yang paling dikenal oleh Indonesia. Mulai dari Baitul Hidayah, Minhajul Abidin, kemudian Ihya Ulumuddin misalnya. Nah, itu kalau kita bicara tasawuf, tidak ada orang yang tidak mengakui dengan kitab Ihya itu, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, kalau kita bicara tentang usul fikih, orang mengakui yang namanya Al-Masas Fadwajil itu merupakan menjadi dudukan yang standar setelah kitab dan sulit untuk membacanya bagi orang-orang yang berbelajar usul fikih. Itu hebatnya. Ketika dia itu bicara tentang filsafat, dan bukunya Mi'rul Ulum itu jadi standar orang yang anti filsafat. Sebaliknya orang yang anti filsafat itu yang ngeritik filsafat itu namanya tahaffudzul falasifah itu menjadi standar. Itu coba bayangkan. Kalau dia bicara tentang dialog tentang masalah akidah, baca bukunya Al-Munqidh minadh Dhalal. Itu menjadi standar. Kalau bicara tentang pemerintahan yang bagus itu bicara tentang Al-Madinatul Fadilah itu menjadi standar tentang bagaimana cara mengatur pemerintahan yang bagus dalam konteks agama. Nah, coba lihat riwayat hidupnya. Dia sejak hidup dia ada kategori tidak pernah berbuat maksiat ya. Hidupnya itu banyak ibadah kepada Allah. Hidupnya itu malam dia itu tahajud, kemudian siang baca, nulis dan bagaimana. Itu kerjanya begitu. Kemudian bagaimana tawaduknya kepada guru walaupun dirinya pintar itu tidak menyombongkan diri. Tidak semena-mena, tidak menunjukkan, ini saya nih hebat, coba bayangkan.
Dan bagaimana perasaan dirinya itu merasa dirinya diawasi oleh Allah. Jadi secara zahir, secara batin dia baik. Kemudian bagaimana memanfaatkan waktunya. Kalau dia tidak menulis, dia membaca. Kalau nggak membaca, dia mendengar. Sampai dalam kondisi dia santrinya suruh mendengar, suruh baca, dia mendengarkan. Itu belajar dari itu. Jadi dia itu membaca, menulis, mengajar. Dia muridnya itu lebih 5.000 santrinya yang dia ajar. Coba bayangkanlah. Maukah kita ini kerja seperti itu dalam ilmu pengetahuan? Ambil contoh Imam Ghazali, yang menurut saya itu orang yang ahli dalam beberapa disiplin ilmu. Kemudian kita melihat misalnya tokoh misalnya yang sosiolog pertama menurut saya di dunia ini, walaupun orang melihat itu tidak. Padahal kalau apa yang ditulis oleh sosiolog barat itu rata-rata ada di bukunya Ibnu Khaldun, kitab Al-Muqaddimah itu. Bagaimana dia cara belajarnya? Tapi dia tidak hanya belajar, tidak menulis, tapi bagaimana dia itu berkomunikasi dengan penguasa, memasukkan ide-ide menjadi sebuah tatanan negara. Dan dia itu tidak mau diberi nikmat harta dan sebagainya. Ketika dia diberi jabatan, diterima bukan untuk sebagai gagahan, tapi sebagai media untuk menyampaikan ide yang dia miliki. Tidak. Dan sejarahnya itu rumahnya tidak megah. Dan ketika meninggal tidak meninggalkan harta miliaran atau emas berapa. Dia hidupnya sederhana ketika meninggal. Tapi dia pun berganti-ganti jabatan. Ternyata dia selama menjabat itu dia digunakan untuk kepentingan perjuangan, untuk merealisasikan teori-teori yang dia miliki. Gitu. Nah, mampukah kita kayak itu? Maka karena itu kalau kita ingin mencontoh, kita belajar. Kita ngelihat misalnya Al-Khwarizmi, orang yang pertama kali yang menemukan bahwa bumi itu bulat itu adalah umat Islam. Al-Khwarizmi. Bagaimana dia melakukan penelitian tentang tata surya. Sampai menemukan teori-teori ilmu bagaimana penghitungan waktu itu sebagainya. Kemudian kita lihat kehidupan Abdul Jabbar yang kemudian dia menemukan Al-Jabar itu. Pertama kali angka itu sampai 9. Jadi dulu angka sampai 9, tidak ada angka 10 gitu. Yang menemukan angka 10 namanya Abdul Jabbar. Dia itu ketika dia pergi ke India, ternyata India itu yang tertinggi itu namanya titik ya, titik 0 gitu ya. Nah, akhirnya dia berpikir, berarti tertinggi itu adalah titik. Akhirnya 1 dengan titik menjadi 10 dan seterusnya. Kalau titik yang diawali 9 menjadi 90. Terus begitu. Itu akhirnya dikenal teori namanya Al-Jabar dari Abdul Jabbar. Untuk kemudian berkembang menjadi matematika. Artinya Barat itu punya matematika itu adalah mengambil dari ilmunya Abdul Jabbar. Kemudian kita melihat tentang kedokteran. Bagaimana kehidupannya Ibnu Sina itu. Orang Barat lebih kenal itu namanya Avicenna. Dia itu hafal Quran sejak kecil, hafal hadis sejak kecil. Dia ahli fikih, ahli tafsir. Tapi dia mengkaji tentang ilmu kedokteran. Sampai punya kitab namanya Al-Qanun. Sampai sekarang itu di Eropa menjadi rujukan bukunya Al-Qanun itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita, mampukah kita cara kerja seperti mereka, belajar seperti mereka? Yang lebih dahulu mementingkan sebuah cita-cita besar daripada nafsu. Ingin santai, ingin sifatnya itu berpikir pragmatis. Kalau ada kuliah yang penting selesai, kalau ada tugas yang penting selesai. Gitu. Tidak ada idealisme yang dibangun. Mampukah kita berbuat kayak itu? Itu yang penting. Oke, ada pertanyaan balik, persilahkan. Ya, persilahkan. Lutful Hamid, silakan. Buka mute-nya atau yang lain persilakan. Kalau yang lain mau tanya, silakan. Lutful Hamid barangkali atau Erwin ada pertanyaan. Oke, terima kasih Pak atas penjelasan. Mungkin yang lain dipersilahkan. Monggo yang lain. Itu Pak, mau tanya Pak saya Pak. Siapa? Erwin. Itu yang oh ya Erwin 2019 1032. Iya, tanya itu Pak. Erwin. Yang saya tuh tanya cuma tentang kitab itu loh Pak. Kitab apa yang belajar kitab tuh buat hidup tenang tuh tadi kitab apa Pak? Ada kataan jenengan itu. Kataan jenengan belajar kitab itu bisa apa namanya kitab apa lupa Pak. Oh. Ya, orang itu kalau ingin tenang hatinya jelas yang dikaji itu namanya kitab-kitab tasawuf namanya. Kitab tasawuf itu ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kategori besar yang terkenal namanya Ihya Ulumuddin. Bagaimana kita mengajari tentang bagaimana kita ibadah kepada keimanan yang mantap kepada Allah, cara ibadah yang mantap kepada Allah, kemudian rasa tawakal dan pasrah kepada Allah.
sehingga itu melahirkan ketenangan gitu. Atau kitab-kitab yang kecil namanya Bidayatul Hidayah, ini karang oleh Imam Al-Ghazali juga gitu. Kalau itu mencari ketenangan. Nah, jadi itu kalau yang ditanyakan kitab-kitab semacam itu, bagaimana memberikan ketenangan hati gitu. Nah, ketenangan hati, tenang itu kan kata pikiran. Orang itu mengartikan bahagia beda kan. Ada orang merasa bahagia kalau megang uang, punya uang sudah senang gitu ya. Ada orang itu merasa bahagia kalau dia punya jabatan gitu ya. Ada orang yang bahagia kalau kayak sampai ini mungkin ketika ngelihat gambar temannya itu di layar Zoom ini hatinya lebih tenang gitu. Kan itu kan persoalan relatif aja perasaan tenang itu. Tapi tenang dalam aja ya kan relatif kan. Sampai kan ngelihat selama ini dengan teman tidak bertemu selama 6 bulan gitu. Maka sampai dengan melihat misalnya di Zoom ini dekat di mata jauh di hati ya lumayan tenang lah hatinya daripada nggak melihat sama sekali gitu. Itu kan relatif tenang itu. Tapi yang kategori tenang itu di mana keinginan itu tercapai. Nah, ketika keinginan itu berdasarkan nafsu manusia ini keinginan tidak pernah ada akhirnya. Tapi ketika keinginan itu dibungkus dengan ibadah dan iman dan ridho kepada Allah, disitulah yang sifatnya nafsu dibatasi akan melahirkan keridhaan, radhiyatan mardhiyah. Ya Allah ridho dengan kita dan kita ridho dengan Allah. Sehingga itu akan hidup itu menjadi tenang. Dan itu yang dimiliki oleh ulama-ulama terdahulu, maka hidupnya itu tenang dan mereka bisa menulis dengan jumlah yang banyak, bisa berdakwah dengan giat. Karena apa? Karena hatinya dekat dengan Allah sehingga melahirkan ketenangan batin. Nah, orang yang jauh dari Allah mengejar kenikmatan sementara, nafsu makan, nafsu mata, nafsu lidah ngobrol, nafsu telinga, maka itu tidak pernah berakhir sehingga itu hidupnya tidak pernah tenang. Kayak orang itu haus minum air lautan, tambah banyak tambah haus. Maka katanya tiba itu ngikutin hawa nafsu itu kayak anak kecil yang tidak disapih, tidak dipisah nyusu pada orang tuanya sampai itu sulit untuk dipisah. Itulah mungkin tadi jawaban saya yang singkat. Ini Pak, saya menambahkan Pak, ketika ada orang yang menenangkan hati dengan minum minuman keras, pokoknya yang dilarang agama itu gimana Pak menurut Islam? Ya saya ini tidak mau sejarah apa fikih. Oh, ya apa-apa kan? Ya saya menenangkan hati. Saya singkat saja karena betul itu saya tidak membahas sejarah, bukan fikih ya. Ada orang itu tenang, ada orang tidak ingat, beda. Itu ada yang namanya itu ketika itu namanya utility itu sifatnya sementara. Tapi kalau yang namanya itu falah, maka kenikmatan yang sifatnya abadi. Orang yang lagi bingung mabuk itu bukan tenang karena nggak ingat aja. Berarti bukan tenang, teman nggak ingat. Ingatannya dihilangkan. Maka karena itu saya tidak ingin bicara halal dan haram, itu sudah jelas, tidak usah dijelaskan gitu kan. Mungkin kembali lagi, persilakan Firianto, betul. Kita kembali kepada sejarah Firianto. Silakan. Saya mau bertanya Pak. Ya persilakan Firianto. Nama saya Muhammad Huda Frianto, NIM E2019 1041. Ya persilakan Firianto. Pada pertemuan pertama kan dijelaskan bahwa peradaban Islam itu ada 3 masa, yaitu pertama masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Iya. Tapi kebanyakan ilmu yang didapat itu dari zaman masa klasik dan pertengahan. Apakah modern juga termasuk sebagai peradaban Islam sebagai ilmu? Jadi yang pertama banyak ilmu pengetahuan itu merupakan warisan dari abad awal bagian akhir ya. Karena ilmu berkembang itu secara umum untuk mulai abad kedua. Itu mulai berkembang gitu. Kemudian setelah itu titik puncaknya pada abad pertengahan gitu ya. Namun setelah menjelang abad pertengahan akhir itu banyak umat Islam itu sudah terbuai dengan sifatnya kenikmatan dunia atau dunia itu. Nah, kemudian sehingga tidak produktif lagi, penulis-penulis sudah kurang. Itu penulis tidak banyak. Jadi kalau kita melihat buku-buku misalnya atau kitab-kitab bidang masalah akidah itu
yang banyak ditulis itu di sebelum di sekitar abad ke-4, 5, 6 yang banyak. Nah, setelah itu banyak abad ke-10 itu sangat sedikit sudah gitu. Nah, kemudian yang kedua, seperti tadi itu umat Islam itu mengalami kemunduran, umat Islam itu bahkan negara Islam itu banyak dijajah oleh non-Muslim, kemudian sudah pikirannya mempertahankan hidup, sudah tidak membangun peradaban, maka mengalami kemunduran. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah berarti tidak ada peradaban? Tidak ada, cuman perkembangannya tidak seperti pada abad seperti klasik dan pertengahan, tetap ada. Dari mana kita tahu? Coba baca buku-buku. Nah, itu banyak. Coba lihat bangunan-bangunan, banyak masih ada. Cuman saya melihat sekarang sudah mulai kembali lagi. Saya nggak bisa melihat itu tulisan-tulisan ditulis oleh umat Islam. Nah, ketepatan umpamanya saya melihat umpamanya sekarang aja kita lihat browsing di buku-buku e-book misalnya. Nah, terutama yang berbahasa Arab, saya banyak tahu yang berbahasa Arab itu begitu majunya yang ditulis oleh Al-Azhar misalnya, dosen-dosen atau ulama-ulama Al-Azhar atau ulama-ulama di Damascus University misalnya, atau ulama-ulama yang ditulis yang di tengah-tengah misalnya di Maroko misalnya, itu banyak tulisan-tulisan yang menurut saya bagus kualitasnya gitu. Nah, cuman ketika masuk ke Indonesia kita juga punya dua problem ya. Yang paling adalah problem bahasa. Sebagian besar kita ini bahasa Arab kita sangat terbatas. Dan juga bahasa Inggris sangat terbatas. Itu problem bahasa. Yang kedua, semangat membaca. Teman-teman itu kalau baca itu kuat. Baca WA itu berjam-jam kuat. Tapi kalau suruh baca buku 1 jam sudah ampun-ampun. Sampai suruh baca buku 1 jam sudah gugat sana-sini gitu. Tapi sampai kalau baca WA 2 jam, 3 jam santai saja gitu. Nah, itu juga problem juga terhadap pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Itu belum lagi semangat untuk menulis. Belum lagi semangat untuk bicara. Nah, kenapa saya itu, saya kan ada tugas nanti ini untuk mendengarkan video saya, kemudian nanti memberikan tanggapan, bukan merangkum, tanggapan. Itu apa? Supaya sampean biasa mendengarkan orang, kemudian mengkritisi pikiran orang. Yastami'unal qaula wa yattabi' ahsana, mau mendengarkan. Kemudian mengkritisi sehingga terjadi dialektika. Karena orang itu tidak akan pernah hafal dengan buku kalau dia menghafal. Dan orang tidak akan pernah hafal dengan apa yang dengar kalau dia menghafal. Tapi kalau dia itu mendialog, mendiskusikan, mengkritisi, maka dia akan hafal. Dan itu akan terbiasa berpikir rasional dan objektif. Itu yang harapan saya. Tapi banyak yang mengeluh, Pak, biayanya banyak, ini paketannya banyak. Nah, kayak Zoom ini saya digugat. Bahkan ada 2 kelas yang saya ajar itu minta nggak mau Zoom. ES2 dan ES4 itu sama-sama nggak mau itu pakai ES4 dan ES3 sama-sama. Iya ya, ES2 dan ES5 itu nggak mau pakai Zoom karena biayanya tinggi katanya. Ya saya ikutin aja, jangan-jangan sampai juga nggak mau juga gitu kan. Karena menurut saya Zoom itu memang biayanya banyak dan lebih banyak saya biayanya. Tetapi dengan Zoom itu kan terjadi dialektika, terjadi dialog. Apalagi zaman pandemi ini kita tidak bisa bertemu langsung. Nah, dengan media Zoom ini kita bisa berdialog, bisa berdiskusi. Disitulah kita mengasah pikiran kita. Karena menurut saya begini, apa yang kita baca, aku lupa. Apa yang ku dengar, aku tidak ingat. Tapi apa yang ku diskusikan, aku paham. Apa yang ku kerjakan, aku kuasai. Itu moto yang saya selalu. Jadi kalau kita ini hanya mendengar, kita tidak ingat. Ketika aku baca, aku lupa. Tapi ketika aku diskusi, aku paham. Maka itulah saya walaupun biayanya tinggi, mungkin banyak teman-teman yang nggak ridho ya, seperti yang di ES2 dan ES5 yang minta tidak ada Zoom, ya nggak apa-apa. Jangan-jangan juga PS1 juga sampean juga minta yang sama, tapi nggak apa-apa. Gitu. Pengaruh nggak Pak nilai kalau nggak pakai Zoom Pak? Erwin ya sudah ya, sampean nggak usah ikut Zoom, saya berikan nilai, sampean itu minta 100 saya beri 100. Enggak Pak, ikut aja saya Pak, ikut. Loh, kalau bilang Zoom berpengaruh, sampean nggak usah ikut Zoom, nilai 100 begitu saya masuk Zoom saya remove, begitu masuk saya remove sampean. Ikut saya Pak, ikut nggak cuma gitu. Tanya tadi Pak. Ya, silakan. Karena Zoom itu tidak wajib.
Di IAIN nggak ada aturan pakai Zoom. Yang ada tuh LMS. Cuman komitmen saya sebagai dosen punya kewajiban untuk berkhidmat kepada mahasiswa untuk beri pemahaman yang maksimal sesuai dengan kemampuannya. Nah, dalam kondisi pandemi ini menurut saya media yang paling efektif adalah menggunakan Zoom daripada media-media yang lain. Saya tidak menyatakan yang terbaik. Menurut Zoom itu lebih mudah. Namanya dengan Google Meet misalnya, itu menurut saya lebih efektif itu Zoom. Menurut saya ya, mungkin orang punya pengalaman yang berbeda. Nah, tapi banyak orang yang keberatan, terutama kayak ES2 dengan ES5. Tapi saya ikuti. Tanya apa nilainya berpengaruh? Enggak berpengaruh. Karena kalau sampean niatnya hanya nilai, menurut sampean saya rugi, menurut saya nggak usah kuliah lah. Karena nanti jangan-jangan sampean ketika cari kerja hanya diberi nilai, nggak diberi uang gitu. Loh, karena nggak ada keahlian kan, ilmunya nggak ada. Sampean punya nilai 100 ekonomi makro, tapi nggak ngerti ilmu ekonomi makro. Apakah bisa sampean bekerja? Iya Pak ya? Nggak bisa. Iya kan? Nilainya 100 ekonomi makro, tapi sampean nggak pernah belajar. Kan malu gitu. Itu menurut saya begitu. Dan saya menyatakan tidak ada makan siang yang gratis. Artinya apa? Ya kalau ingin pintar ya belajar. Kayak tadi bagaimana umat Islam bisa maju? Suruh Zoom aja sudah minta mundur kayak Erwin misalnya. Ya nggak mungkin lah. Enggak Pak. Cuma tanya tadi Pak. Maafkan saya Pak. Okay. Monggo yang lain mereka ada pertanyaan nih, yang perempuan belum ada yang tanya. Persilakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan, sudah nggak ada? Atau sudah habis paketannya? Ada yang sudah habis paketannya. Ya, banyaknya sudah habis Pak, jadi keluar. Oke ya. Kayaknya mau tanya. Ada yang mau ditanya? Persilakan. Apa? Oke. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi yang penting itu video itu nanti sampean tonton dan diberi tanggapan paling lambat hari Senin ya jam 12 sudah dikirim. Nanti misalnya tak begini judulnya, misalnya sejarah Islam peradaban sebagai ilmu pengetahuan, tanggapan pada Bapak Abdul Wadud Nafis gitu. Biar tahu sampai nanggapin saya. Harus berupa tanggapan ya Pak? Iya, saya nggak suruh ngapalin sampean itu, suruh mengkritisi. Durasinya berapa Pak? Berapa menit? Terserah. Durasinya kalau sampean misalnya 1 detik cukup, 1 detik nggak usah lama. Nyaman. Ya Pak. Saya tidak menghitung sampean ini berapa lama, tapi berapa kualitas tanggapan yang sampean sampaikan. Jangan berdasarkan bacaan yang sampean baca, mana pikiran saya menurut sampean nggak sejalan mana dengan teori yang sampean miliki. Itu yang terpenting. Kalau ternyata itu perlu hanya 1 detik, 1 detik. Kalau hanya perlu 1 menit, persilakan 1 menit. Itu nggak ada masalah bagi saya. Karena apa? Karena keinginan saya ini nanti ke depan sampean ini menjadi tokoh. Kenapa begini? Saya ingin beri waktu dulu, 2 menit aja ingin menyampaikan. Sekarang ini dengan revolusi industri 4.0 yang serba online, eksistensi kita bukan di mana kita berada. Kalau dulu kita ingin mewarnai Indonesia, kita harus tinggal di Jakarta karena di situ pusat media. Kalau kita ingin mewarnai di dunia, kita harus ada di Amerika, kan di situ ada CNN, kemudian ada media-media dunia ya. Kemudian kalau di dunia Arab harus ada di Emirat, kan di situ Al Jazeera. Sekarang dengan media online dimanapun bisa mewarnai dunia. Kalau sampean pintar bahasa Inggris, kita bisa mewarnai dunia, bisa sampean menyampaikan ide-idenya melalui YouTube sampean. Kalau sampean pintar bahasa Arab, sampean bisa mewarnai pemimpinannya di dunia Islam. Kalau pintar bahasa Indonesia, paling tidak negara-negara yang pakai bahasa Melayu, Indonesia, Malaysia, misalnya, sebagian Singapura, sebagian Thailand, sebagian Brunei, misalnya. Nah, kalau bahasanya bahasa saya, bahasa Madura, ya dari Madura aja mungkin yang bisa diwarnai. Nah, ini kan perlu keterampilan, perlu kebiasaan. Yang pertama kali kita ini tidak gampang-gampang marah. Kalau ada orang yang nggak sejalan, ya kita dengarkan dulu. Bahwanya sampai ada pendapat yang berbeda dengan sama, persilakan saya dengarkan lebih dulu. Baru kalau saya nggak setuju, baru saya akan tanggapin secara rasional dan objektif, dan argumentatif, dan sistematis. Dan itu perlu keterampilan, itu perlu belajar. Itu yang saya harapkan. Nah, sehingga nanti ke depan, sampai ilmu pengetahuannya itu yang pertama. Yang kedua, sampai itu bisa pada berikutnya itu bisa bicara di forum-forum yang diawali dengan forum sendirian. Nah,
Sehingga sampai ini kemudian hari punya ide-ide apa saja pun, sampai tuh bisa bicara dengan HP sampean bisa bicara. Nah, itu sehingga akhirnya apa? Akan lahir tokoh-tokoh, akan mengembalikan peradaban Islam yang seperti diskusikan pada hari ini melalui YouTube yang saya ajarkan pada sampean itu. Itu. Kira-kira begitu. Iya, Erwin, nggak apa-apa. Nanti Erwin nggak usah ikut Zoom, nggak apa-apa. Yang lain aja saya. Jadi yang lain nggak ikut nggak apa-apa. Saya berapapun ada 2 ada 3 saya temani. Saya akan menemani yang mau diskusi dengan saya. Yang nggak mau ya nggak apa-apa. Enggak Pak, kalau saya ikut Pak. Ikut ya. Jangan saya takut. manut Pak, santuy ya.